Assalamualaikum Sobat Tani, berjumpa lagi. Di video kita kali ini kita mau mereview tanaman alpukat teman-teman ya, yang juga kita tanam di pekarangan rumah ya. Jadi memanfaatkan pekarangan rumah supaya pekarangan rumah kita ini menjadi lebih produktif teman-teman ya, bisa menghasilkan baik itu tanaman buah ataupun tanaman sayuran yang bisa kita konsumsi sendiri teman-teman. Jadi di depan kita ini sudah ada tanaman alpukat teman-teman ya, dengan usia kurang lebih itu 1 tahun lebih teman-teman. Jadi kalau 1 tahun ini saya rasa sudah lebih, karena saya tidak memberikan name tag kemarin waktu penanamannya. Jadi saya ingat-ingat saja. Jadi seingat saya ini 1 tahun lebih, sudah jalan 2 tahun teman-teman ya. Nah tapi ini kemarin dalam membentuk percabangannya ini kemarin, teman-teman yang saya bagikan itu, yang ingin saya bagikan ini ialah tidak itu ya, membentuk percabangannya itu dengan mengadopsi gaya pembonsai teman-teman ya. Jadi kita membentuk tanaman alpukat ini gimana caranya itu supaya dia tetap rendah teman-teman ya, tidak tinggi. Karena yang pertama tentu alasannya karena kita tanam di pekarangan teman-teman ya, tidak di kebun dengan wilayah dengan tempat yang luas. Jadi kita sempit di lahan sempit teman-teman ya, kita bagi dengan tanaman yang lain teman-teman. Tanaman alpukat ini teman saya tanam di dekat pohon kelapa teman-teman ya. Jadi dari pohon alpukat ini ke pohon kelapa saya itu hanya sekitar 2 meter teman-teman ya, kurang lebih 2 meter dari batang utamanya. Nah jadi tanaman alpukat ini harus kita jaga supaya dia tetap subur, percabangannya baik, namun dia tidak begitu tinggi teman-teman. Nah jadi tujuan saya seperti itu. Jadi pohon alpukat ini kita upayakan dia tidak begitu tinggi, jadi pertumbuhannya itu ke samping saja teman-teman ya. Jadi dia cukup ke samping agar dia tidak melebihi ketinggian daripada pohon kelapa itu teman-teman. Karena pohon kelapa itu pohon kelapa kecil teman-teman ya. Jadi kelapa itu walaupun hanya segitu pohonnya, tapi kelapa itu sudah berbuah ya teman. Kelapa itu sudah berbuah. Nah maka dari itu alpukat ini kita buat dia pendek. Bagaimana caranya ya, saya biasanya melakukan pemangkasan ke cabang-cabang yang pertumbuhannya ke atas teman-teman. Jadi gimana saya membentuk percabangannya? Jadi saya mengadopsi gaya membentuk percabangan itu ke bonsai teman-teman ya. Jadi pertama kemarin saya membentuk cabang pertama ya, yaitu yang ke arah sebelah kiri teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Dari kecil dia tumbuh cabang ini. Jadi cabang pertama ini saya teruskan ya, saya besarkan terlebih dahulu. Dia sudah besar teman-teman ya. Nah di sini ada bekas pemangkasan teman-teman. Nah ini, lalu ini, jadi yang ke atas kemarin saya lakukan pemangkasan teman-teman ya. Jadi dari cabang sini kita pangkas, kita teruskan 2 cabang. Jadi kita jadikan 2 cabang ya. Setelah jadi 2 cabang, nah cabang yang selanjutnya ini pun kita jadikan 2 atau 3 cabang lagi teman-teman. Nah ini kemarin sisa pemangkasan juga, ini juga sisa pemangkasan. Jadi ini sudah menjadi 2 cabang lagi teman-teman ya. Dan ini juga sudah menjadi 2 cabang. Lalu yang cabang sebelah sana teman-teman, itu kita pangkas lagi teman-teman. Di sini kita teruskan yang ke samping, dan ini kita pangkas lagi yang ke atas. Kita teruskan 2 cabang lagi ke samping. Nah setelah yang ke samping ini jadi cukup vigor seperti ini, cabang pertama jadi teman-teman ya. Nah cabang kedua teman-teman, nah ini kemarin saya biarkan cabang yang kedua. Jadi ada tunas air, saya biarkan tumbuh vigor untuk saya jadikan cabang yang ke kanan seperti ini teman-teman. Ini cabang yang kedua teman-teman. Ini kemarin saya pangkas lagi, saya jadikan, saya teruskan 4 cabang teman-teman ya, 4 bahkan 5 ini teman-teman. Di 1, 2, 3, 4, 5. Nah jadi ini bakal jadi cabang kedua teman-teman. Nah nanti ini akan kita sortir lagi. Ini yang bagian ke dalam ini nanti akan kita buang rencananya.
Jadi kita teruskan yang ke samping ya, yang ke samping. Jadi membulat yang ke arah samping. Nah, cabang ini teman-teman, itu pun sudah kita pangkas lagi kemarin teman-teman. Nah, ya. Nah, ini juga kita lakukan pemangkasan lagi. Jadi dia sudah seperti ini tingginya teman-teman. Tuh. Jadi cabang pertama ke kiri ya, lalu cabang kedua sedikit naik ke atas itu ke kanan. Lalu setelah ini saya sudah meneruskan satu cabang lagi teman-teman. Satu cabang lagi untuk kita jadikan cabang yang ke atas teman-teman ya. Nah, ini sengaja kita teruskan. Ini kemarin kita pangkas yang lain ya, kita pangkas tunas-tunas yang lain, kita buang, kita teruskan yang ini teman-teman. Jadi cabang ke kiri dulu, ke kanan, baru ke atas lagi teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi pola saya dalam bentuk percabangan ini seperti membentuk percabangan bonsai teman-teman ya. Jadi itu yang saya adopsi. Gimana caranya cabang ini nanti banyak ya, rimbun, namun dia tidak begitu tinggi teman-teman harapannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita mengadopsi pola percabangan para pembonsai teman-teman ya. Nah, di depan kita ini sudah lihat, itu sudah banyak sekali cabangnya teman-teman ya. Ini ada banyak sekali cabang. Nah, ini nanti kalau kita ketinggiannya sudah mulai dirasa sudah pas teman-teman, kalau daunnya sudah agak tua, tidak muda seperti ini lagi, baru kita pangkas lagi teman-teman ya. Nanti kita pangkas lagi, lalu nanti akan mendorong cabang-cabang yang banyak ini teman-teman ya. Jadi cabang yang ini nanti kita biarkan dia melingkar teman-teman ya, melingkar banyak. Jadi yang ke sana, ke kiri, lalu ke arah belakang, ke kanan, itu nanti kita teruskan, karena ini nanti kita jadikan topnya teman-teman ya. Kita jadikan cabang atasnya. Jadi harapannya nanti tidak begitu tinggi nanti. Kalau kita biarkan dari awal teman-teman, kita tidak bentuk seperti ini, tentu alpukat ini nanti tadi dia akan terus ke atas saja pertumbuhannya teman-teman. Nah, kalau kita di kebunnya tidak ada masalah sebenarnya. Tapi ini berhubung dia di lahan sempit, yang saya harapkan ini nanti tanaman ini dia tidak begitu tinggi teman-teman ya. Jadi dia rendah saja tapi rindang teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi dia nanti mudah-mudahan bisa menghasilkan buah itu di bawah-bawah saja teman-teman ya. Jadi kita sambil duduk pun bisa memanen buah. Harapannya ke depan seperti itu. Jadi seperti itu. Ini juga saya lakukan di beberapa tanaman saya yang lain teman-teman ya. Jadi saya ada beberapa tanaman alpukat ini di pekarangan juga seperti ini teman-teman. Nah, ini satu lagi tanaman alpukat saya yang kita tanam berbarengan dengan yang di sana tadi teman-teman ya. Nah, ini juga sama perlakuannya teman-teman. Kemarin saya meneruskan percabangan yang ke kanan. Setelah pigor, pertumbuhannya cabangnya banyak seperti ini teman-teman. Ya, jadi percabangannya banyak sekali, bisa kita lihat itu subur sekali. Ini juga sama jaraknya, hanya berapa meter dari pohon kelapa. Itu pohon kelapa yang sudah berbunga teman-teman ya, kelapa pendek. Di sana juga sudah ada. Nah, di sini karena kenapa ini saya biarkan dia tetap pendek, tidak melebihi kelapanya teman-teman, karena sinar matahari itu dari arah kita sini teman-teman. Jadi dari arah sini itu ke sana mataharinya, sorenya di sana matahari teman-teman. Nah, jadi dengan cara seperti ini alpukat ini tetap kena sinar matahari pagi dan siang, dan pohon kelapanya pun tidak ternaungi ya oleh pohon alpukatnya nanti teman-teman. Nah, lalu ini kemarin setelah saya buat cabang ke kanan, juga saya buat cabang ke kiri teman-teman ya. Nah, tapi cabang ke kirinya ini kemarin dia kurang vigor ya, jadi hanya seperti ini, menjadi 3 cabang saja seperti ini. Nah, ada cabang lagi teman-teman, ini seharusnya kan ke atas ya, kita jadikan top cabang yang ini. Nah, tapi itu kita belokkan teman-teman ke sini. Nah, jadi kita belokkan ke sini, kita tarik nih menggunakan tali seperti ini.
Nah, jadi di yang ke kiri dan yang ke kanan harapannya nanti lebih seimbang teman-teman ya, percabangannya, rimbunnya sama ya, cabang banyak, jumlah cabangnya pun banyaknya sama. Seperti itu. Ini dari jarak jauh. Nah ya. Ini kemarin kita pangkas juga di sini. Nah, yang ke atasnya kita pangkas, yang ke atas kita teruskan yang ke samping. Jadi cabang ke sampingnya harapannya nanti sudah ada. Jadi ke kiri, ke kanan, lalu cabang utama ya. Nanti ini jadi cabang topnya teman-teman ya. Jadi kanan, kiri ya. Lalu ke kiri kita jadikan top yang ini. Nah, ini nanti untuk mengisi bagian tengah teman-teman ya. Jadi kemarin ini memang saya buang ya, saya buang supaya daun-daunnya saya buang supaya batang hijau ini teman-teman dia terpapar sinar matahari ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dia terpapar sinar matahari langsung, jadi harapannya batangnya lebih sehat dan lebih cepat besar teman-teman. Lebih cepat besar dan daun yang di ujungnya pertumbuhannya semakin vigor. Nah, ini bisa kita lihat batangnya cepat mengayu teman-teman ya. Nih. Tidak hijau lagi tapi dia sudah mengayu. Nah, dengan cara pemangkasan rutin, pemangkasan seperti ini juga teman-teman, dia akan mendorong batang utama ini menjadi lebih cepat besar teman-teman ya. Jadi batang utama kita ini harapannya menjadi cepat besar. Jadi kita pangkas pertumbuhannya ke atas, nanti batang-batangnya ini kan dia cepat membesar ya, membelah sel, dan percabangannya pun terbentuk teman-teman ya. Nah, jadi itu nanti akan kita jadikan cabang untuk mengisi bagian tengahnya teman-teman. Nah, kalau masih seperti ini kan dia kosong teman-teman ya, di tengahnya hanya di samping kosong, dan cabang yang lurus ke atas itu nanti akan menjadi pengisi cabang atasnya. Nah, yang di tengah ini nanti cabang ini nanti akan kita bentuk banyak cabang teman-teman ya. Jadi sekitar dari sini tunas utamanya sekitar 50 ataupun 60 cm ke sini, itu nanti sudah kita isi dengan cabang-cabang baru teman-teman ya. Jadi yang dari sini ke bawah sini ini nanti akan kita bersihkan dan kita pancing percabangan yang banyak itu di sini, dari sini ke atas. Nah, jadi ya dia akan terbentuk seperti top bonsai teman-teman ya. Jadi seperti ini, ke atas lalu ke bawah. Nah, jadi seperti itu pola pembentukan percabangannya teman-teman. Jadi saya mengadopsi pola pembentukan percabangan bonsai teman-teman ya. Nah, seperti itu, dan pertumbuhannya pun vigor. Kalau untuk pemupukan dan penanganan sama saja teman-teman ya, seperti yang lain. Jadi saya tidak menggunakan pupuk kohe kalau di musim penghujan seperti ini. Cukup saya bersihkan saja gulma yang ada di bawahnya supaya kondisi media tanam di bawah ini tidak terlalu lembab teman-teman ya. Pupuk kandang pun beberapa bulan yang lalu saja itu saya taburkan di bagian atasnya teman-teman, karena alpukat ini rentan kalau di musim penghujan itu busuk akar teman-teman ya. Kalau dia sudah busuk akar, dia akan layu teman-teman ya. Dia akan cepat layu, akan mudah layu, ataupun karena terserang hama urat. Nah, hama urat itu biasanya sumbernya dari media tanam kohe teman-teman ya. Kohe yang kita aplikasikan dengan cara dicampur di bagian dalam. Makanya kalau kohe itu saya lebih sering mengaplikasikan itu di bagian atasnya saja ya, dijadikan topping seperti itu. Lalu ini kemarin untuk media tanamnya saya hanya mengaplikasikan pupuk kalsium teman-teman. Nah, ini ada bekasnya ya. Jadi pupuk kalsium yang saya cairkan, saya campur dengan air, itu saya aplikasikan di sini ya. Setelah saya bersihkan gulmanya, saya aplikasikan pupuk kalsium untuk memperkokoh dan mengantisipasi keasaman aja teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau pupuk-pupuk yang lain ya beberapa bulan sekali, karena ini tanaman keras ya, sering saya aplikasikan pupuk cair POC air lindi ya, memanfaatkan air lindi kita yang banyak. Lalu kadang kalau ada pupuk yang lebih,
bisa kita aplikasikan pupuk NPK teman-teman ya, untuk mendorong pertumbuhannya saja seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Oh ya, ini karena tanah ataupun kontur tanah di pekarangan saya ini dia miring teman-teman ya. Jadi dari sini ke sini itu dia miring seperti ini ya, ke bawah. Jadi ini kemarin saya buatkan tempat seperti itu teman-teman. Jadi saya memanfaatkan limbah sabut kelapa itu kita jadikan sebagai penahan tanah teman-teman ya. Jadi media tanam kita ini meskipun dia hanyut oleh air, dia tertahan seperti itu. Jadi dia rata seperti ini, tetap rata, media tanamnya terjaga. Lalu sabut ini pun dia akan menjadi pupuk yang nantinya setelah dia lapuk teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita memanfaatkan limbah-limbah di sekitar saja, tidak perlu khusus karena kita hanya menanam skala rumahan, tidak menanam skala perkebunan teman-teman ya. Nah, ini gambaran jarak jauhnya teman-teman ya, itu jadi dia ke kanan ke kiri, di tengah-tengahnya masih kosong, dan itu akan kita isi dengan satu cabang ya. Nanti cabang yang di tengah yang ke atas ini akan kita rimbunkan teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kita kemarin saya memainkan percabangannya ini seperti memainkan percabangan bonsai teman-teman ya. Karena harapannya kalau bisa tanah pohon alpukat ini dia tidak lebih tinggi dari pohon kelapa saya yang di sana, karena kelapa di sana kelapa pendek, supaya pohon kelapa ini kalau dia ternaungi atau kalah tinggi dengan tanaman yang sekitarnya, biasanya dia tidak mau efektif ya, tidak mau produktif seperti itu teman-teman. Jadi kita jaga pohon alpukatnya tetap rendah seperti ini. Jadi kita bentuk percabangannya menyamping dulu baru ke atasnya teman-teman. Jadi ini nanti harapannya tidak terlalu tinggi teman-teman ya. Jadi dia pendek saja dan bisa cepat berbakti berbuah teman-teman ya. Batang utamanya pun sudah cepat besar seperti itu. Nah ya, jadi seperti itu yang ingin saya bagikan cerita kita di sore hari ini menyangkut tanaman alpukat teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada pengalaman ataupun yang ingin ditanyakan, boleh tuliskan di kolom komentar. Kita berbagi cerita, berbagi pengalaman. Salam pertanian, salam kuku hitam.